Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Apakah sehat saja? Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri di sini akan menyampaikan kultum yang bertemakan sholat berjamaah. Pasti Bapak Ibu sudah tahu tentang apa itu sholat berjamaah. Tapi saya akan mengulangi lagi tentang pengertian dan adab-adab sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang menjadi pemimpin atau imam dan yang lainnya menjadi pengikut. Perintah sholat berjamaah ditunjukkan kepada laki-laki yang sudah menginjak usia balik serta tidak dalam kondisi uzur seperti sakit, berat, dan lain-lain. Boleh laki-laki menunda untuk berangkat sholat berjamaah jika cuaca sedang dingin atau hujan deras sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat sholat berjamaah. Yang kedua, makanan telah dihidangkan dan perut dalam kondisi lapar. Yang terakhir, menahan buang air kecil dan buang air besar sehingga dia harus menuntaskan dulu buang air kecilnya dan buang air besarnya walaupun sholat berjamaah di masjid sudah dimulai. Dan bagi perempuan diutamakan untuk sholat di rumah atau di musola di sekitar rumahnya. Tidak ada yang melarang jika perempuan ingin sholat berjamaah di masjid, karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencegah perempuan-perempuan pergi ke masjid-masjid. Selain itu, saya akan menyampaikan beberapa adab tentang sholat berjamaah. Yang pertama, disunahkan untuk mengambil air wudhu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Lalu yang kedua, membaca doa keluar rumah dan mendahulukan kaki kanan sebelum atau hendak pergi ke masjid dan berangkat ke masjid lebih awal. Dan jika iqamat sudah dikumandangkan, tidak perlu tergesa-gesa, tetap tenang. Lalu jika hendak masuk ke masjid, mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan jika keluar dari masjid, mendahulukan kaki kiri dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lalu yang berikutnya adalah jika kita sudah masuk ke dalam masjid, kita memperbanyak zikir dan sholawat kepada Nabi dan juga melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu. Setelah sholat dimulai, kita sebagai makmum wajib mengisi shaf yang kosong dan merapikan dan meluruskan shaf. Dan yang terakhir dari adab sholat berjamaah adalah melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Selain adab sholat berjamaah, pasti di dalam sholat berjamaah kita ada seorang imam yang memimpin dalam sholat berjamaah. Seorang yang berhak atau imam yang berhak memimpin dalam sholat berjamaah adalah yang pertama, yang paling tahu tentang agama atau terutama tentang fikih sholat. Yang kedua, paling banyak hafalannya. Yang ketiga, paling warok atau mulia usianya. Dari ketiga, jika semuanya sama, dipilih yang paling tua usianya. Dan berikutnya adalah makmum adalah orang yang mengikuti imam di belakang sebagai jamaah. Tugas makmum adalah mengisi shaf yang paling terdepan dan merapatkan dan meluruskan shaf. Dan makmum laki-laki berada di belakang imam dan makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Adapun pahala sholat berjamaah lebih
banyak daripada orang yang sholat sendirian atau tidak berjamaah. Alangkah ruginya mereka jika tidak sholat berjamaah. Seharusnya mereka bisa menyisakan waktu untuk sholat berjamaah di masjid, tapi mereka mensia-siakannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat berjamaah di masjid. Cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.